Bagaimana mungkin bahwa dia kasih hati ke Prabowo? Iya. Dia kasih ini kan? Iya. Tapi bukan berarti kemudian Jokowi kemudian akan mendukung Prabowo jadi calon presiden untuk menyakiti hati Ali Murtopo, untuk ngenyek Ali Murtopo. Dibikin penggantinya yang kualitasnya jauh di bawah. Waktu itu Ali Murtopo itu letnan jenderal. Jadi kalau ada orang Nasdem mengatakan itu tidak halal karena bukan dikasih ke Nasdem gitu loh. Kalau siapa bukan soal halal nggak halal, gua kasih sama maunya gua gitu loh. Saya suka-suka ke aku. Dapat nama Ibu Diari gitu loh. Oke, welcome to Total Politik. Dan kali ini gue sendiri ya, karena Ari ada kesibukan satu dan lain hal. Tapi gue tentu saja tidak sendiri, karena gue gak bisa ngomong sendiri. Tanpa Opung, apalah arti Total Politik. Dan sudah bersama Opung Panda. Wih. Ya. Gimana Pung? Opung kemarin nih sebulan terakhir nih Opung lagi headline di mana-mana nih kan Pung? Oh udah. Gimana Pung? Saya terus terang menyaksikan satu drama, satu permainan politik yang sama sekali baru, sama sekali juga banyak menariknya, yang diotaki atau disutradarai atau dimotori Jokowi, gitu loh. Artinya Jokowi itu newsmaker betul-betul lah, pembuat berita. Jadi ketemu dengan Prabowo berkali-kali itu dianalisa. Ya kan, dia kumpul ketua-ketua partai tanpa ada Nasdem, dianalisa. Kemudian apa aja gerakan dia, apa aja tingkah laku dia. Dan itu hampir tidak pernah dialami Indonesia. Sebegitu atraktifnya, sebegitu influence pengaruhnya dari gerakan-gerakan permainan politik dia. Gitu loh. Itu yang saya lihat. Influence-nya besar sekali dan atraktif. Jadi pengaruh dan show ya. Ada sirkus, ada kan? Iya, betul. Ada roti, ada sirkus, ya ada substansinya, ada show-nya, dramanya. Iya. Apa yang bisa bikin, apa bedanya sama Pak Harto, Pung? Pak Harto kan juga influence-nya besar sekali kan waktu. Tetapi waktu itu Soeharto punya instrumen Komando Operasi Pemulihan Keamanan, Komkamtib, Laksus. Dia punya tukang pukul Benny Murdani, punya Sudomo, punya Yoga Sugama, punya Kepala Bakin Sutopo, punya Jenderal Sumitro, punya Harmoko. Ini tidak. Dia sendiri. Dalam kondisi yang demokratis, terbuka, multipartai. Iya, dia sendiri. Gitu loh. Dia nggak pakai apa. Artinya dengan satu kebijakan dia, keinginan dia merangkul merangkul Prabowo, itu mempunyai dampak kepada para pengikut-pengikut Prabowo. Yang semula akan jadi rawan dalam kesatuan bangsa, kerukunan bangsa menjelang COVID, itu bisa teratasi gitu loh. Artinya itu bukan teori-teori, fakta lah. Jadi sepertinya saya lihat juga dari ikuti dia, ada juga semacam satu tangan-tangan Tuhan menolong dia gitu loh. Gimana tuh, Bang? Tangan-tangan Tuhan menolong dia, ada satu kekuatan-kekuatan yang misteri yang menguntungkan dia. Misalnya waktu 212 itu yang ribuan yang pakai di depan Monas, yang itu pakai jubah putih segala macam. Kemudian Kapolri Tito mengatakan, Bapak jangan ke depan, jangan ikut,
bahaya. Gatot, Panglima mengatakan jangan ke depan, bahaya. Dia ingin ke depan, naluri dia mau ikut sembahyang di podium bersama ulama-ulama yang lain. Tapi dua ini mengatakan tidak. Tangan Tuhan membantu dia, terlambat Lukman, Menteri Agama. Ini Menteri Agama kita datang. Pendapatmu gimana? Apakah aku ke sana apa tidak? Ke sana aja, Pak. Kenapa? Mereka itu anti Ahok, bukan Bapak. Ayo, Menteri Agama kita bilang boleh ke sana. Dianulir ini. Panglima sama Kapolri ini. Diabaikan ini. Ke sana dia. Itu seperti itu langsung kelihatan itu. Demikian juga dengan Prabowo ini. Dia lihat ini Prabowo dengan Gerindranya dan kemudian juga lobbynya, dia dapat dukungan dari ulama-ulama, dapat ini perlu. Aku perlu dekati dia, aku perlu rangkul dia, aku perlu apa dia, gitu loh. Kemudian udah itu berhasil dia rangkul, berhasil dia bikin jadi menteri. Nah sekarang artinya semua perhatian, semua gerakan, semua ini tertuju kepada Jokowi. Apa keunggulan Jokowi yang memang tidak dipunyai presiden-presiden lain, terutama Pung ya, pasca reformasi? Kita sudah punya berapa presiden? Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Mega, Presiden SBY. Kita sudah punya 5 presiden dengan Pak Jokowi pasca reformasi. Apa yang membuat Pak Jokowi ini spesial gitu? Even dibanding Pak SBY lah ya, sama-sama 10 tahun. Jadi gini, ada power dia, kekuatan dia, dia dicintai oleh rakyat. Majority senang dengan dia. Lihatlah hasil survei segala macam, sampai terakhir ini 82% apa dia. Approval rating. Nah dia sadar itu, menjadi satu kekuatan dia sadar itu, gitu loh. Nah kemudian juga yang menjadi surprise juga buat dia, partai-partai ini menyerahkan dirinya ke dia. Tergantung kepada Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden setuju, saya maju. Kalau Bapak Presiden tidak setuju, saya nggak maju. Tergantung. Jadi kalau dulu waktu Megawati Presiden, dia tanya itu Hamzahas, Yusril, dan segala macam ditanya itu, sekedar ditanya, bukan dalam license, dalam memberikan izin. Kan? Ini enggak. Tergantung Presiden, kata Prabowo. Kalau Bapak izinkan saya maju. Tergantung kata Erlangga, kata yang lain-lain gitu loh. Iya. Itu satu nggak pernah terjadi sebelumnya, power gitu loh. Nah, dari mana asal kekuatan itu, Pung? Sehingga presiden-presiden lain yang punya, bahkan presiden lain punya partai, ya kan? Iya. Pimpinan partai yang punya partai. Apa yang bikin? Kenapa? Dari mana itu kekuatan besar itu, Pung? Saya pikir kekuatan itu yang bukan lagi teka-teki, itu kekuatan dari rakyat, misteri, betul-betul people power, rakyat yang banyak mencintai dia, mendukung dia. Jadi betul-betul itu auranya, pengaruhnya itu terasa bahwa dia itu dicintai rakyat, disenangi rakyat, gitu loh. Itu kelihatan itu, bukan karena dia datang ke pasar-pasar atau dia ke daerah atau apa. Ada yang dia buat tindakan-tindakan yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden yang lain, yang membuat dia dicintai oleh rakyat. Datang dia ke gorong-gorong, datang dia ke lihat jalan, dia lihat bendungan, dia lihat apa, bagaimana kereta api di sini, bagaimana stasiun itu, bagaimana apa, betul-betul dia lakukan apa tuh, dedikasi, perhatian yang begitu besar, dan dapat kickback dia. Dicintai oleh rakyat gitu loh. Nah, dia dicintai oleh rakyat, menjadi power, menjadi kekuatan dia gitu loh. Nah sekarang terus terang aja, dengan Prabowo dia ajak ini segala macam, sekarang berputar satu bola salju. Seakan-akan kemudian sampai ada kesimpulan yang aneh-aneh, yang tersesat, yang aku bisa katakan juga tersesat. Jokowi menyiapkan Prabowo biar jadi Prabowo yang maju jadi presiden, supaya ada jaminan keselamatan dia dan keluarganya dan segala macam. Nah, saya sendiri tidak yakin bahwa Jokowi
mempunyai kalkulasi-kalkulasi sampai ke situ. Karena dalam perjalanan hidupnya, dia tidak memperhitungkan, dia tidak menomorsatukan bagaimana keselamatan keluarganya atau anak-anaknya. Dia jauh dari situ dengan dedikasi dan pengorbanan dan apa dia gitu loh. Dari mana Opung tahu Pak Jokowi nggak memikirkan keluarganya, tidak membuat ini jadi asuransi yang penting untuk tadi keselamatan? Karena dalam perjalanan hidupnya, materi itu bukan dewa. Materi itu tidak dominan sama dia. Kesenangan, keapaan hidup ini bukan mempengaruhi dia gitu loh. Itu yang kulihat. Yang lain kan kumpul numpuk harta, bikin villa, beli rumah di Pondok Indah, kemudian safety deposito di Singapura, kemudian beli rumah di Menteng, kalau nggak bikin apa di ini itu. Dia nggak lakukan itu. Atau keriaan hidup itu tidak merupakan ada kamus dalam perjalanan hidup dia gitu loh. Itu aja, bukan aku berteori-teori, ya kan? Nah kemudian juga saya lihat ya, ini berawal dari waktu dia masih gubernur. Saya ngobrol sama dia di Taman Surapati. Saya datang waktu itu dengan beberapa orang ketua DPD PDI, ada yang dari Sumatera Barat, ada dari Sumatera Utara, ada kemudian dari Kalimantan, ada berapa orang kami waktu itu. Saya bilang, Mas, yang bahaya dalam kekuasaan ini, apalagi nanti Mas kalau udah jadi presiden, ada 3. Terkejut badan, dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Kaget, apa itu? Dia ambil blok note, dia catat baik-baik. Dulu waktu Bapak wali kota, waktu gubernur, mana berani Bapak melihat matanya Kapolri sama Panglima, apalagi presiden, tunduk. Sekarang yang menghadap Pak Jokowi, semua pada tunduk. Apa yang ini gitu loh. Wah, hebat aku rupanya. Terkejut badan tuh. Ya kan, batu aku terus datang, ya kan, aku tunjuk kelingnya udah langsung ini. Wah, betul kaget tuh, sama dengan anggota DPR. Begitu dia jasnya dikasih pin, terkejut badannya. Dirjen takut, menteri takut. Gampang aja, siapa aja kita telepon bisa dengan mudah. Menteri Keuangan, mau Panglima, mau gampang semua. Terkejut badan tuh. Jadi satu ketika waktu saya ke Bogor, ngobrol kami sampai jam 10 malam, diantar aku ke mobil mau pulang, terus dia bilang, Mas Panda, aku belum terkejut badan loh. Masih ingat ya? Masih ingat ya. Gitu loh. Iya. Nah itu soal terkejut badan. Terkejut badan tuh artinya dapat sesuatu yang baru dan dia menyalahgunakan gitu. Iya, kaget lah badannya itu. Oh iya. Hebatnya aku rupanya. Sur juga. Besarnya pengaruhku rupanya. Disegani aku. Takut sama aku gitu loh. Iya. Nah kemudian juga saya bilang dendam kekuasaan, nggak pernah berkuasa. Sekarang dia genggam kekuasaan yang begitu besar, dia gunakan ini kekuasaannya yang selama ini tidak pernah dia berkuasa. Itu jadi aku, karena dia juga orang partai, jadi aku kasih contoh yang gampang nangkap. Ya, Dewan Pimpinan Daerah, ada ketua, ada sekretaris. Si sekretaris ini dia tahu kalau nggak ada tanda tangan dia, tanda tangan ketua nggak laku. Kalau stempel yang dia pegang nggak dipakai, nggak laku itu. Surat. Dia yang punya naluri kekuasaan, dan kekuasaan dia manipulasi lah ini jabatan dia. Yang lain boleh ketua, tapi yang mengendalikan aku sekretaris, gitu loh. Oh iya katanya gitu. Terus dendam kemiskinan, haji mumpung, sudahlah selesailah itu penderitaan miskin itu. Kalau sekarang jangan lagi lah. Mulailah dia tumpuk pelan-pelan hartanya, apanya segala macam kulihat. Jadi itu dia catati waktu itu, Jokowi catatin itu, dia teliti itu, catatin. Dan ada beberapa pertemuan saya juga sering ingatin tuh, Mas, mari ingat ya,
dendam kekuasaan, dendam iya saya masih ingat. Nah, kembali keadaan situasi sekarang itu sedemikian rupa didramatisir dan tidak masuk di akalku bahwa untuk menjamin masa depan ini perlu ada jaminan setelah dia tidak jadi presiden gitu loh. Nah, kemudian dipanasi lagi ini dengan dengan pertimbangan yang sangat rasional dan sangat masuk di akal. Nanti setelah dia tidak presiden jadi apa? Ketua PDI gak ada jaminan. Mau jadi apa nanti dia gitu loh. Nah, lupa orang di PDI itu lupa bahwa Megawati itu bukan hal yang sulit mengangkat orang. Ini dialami oleh Arifin Panegoro yang tidak pernah PDI masuk jadi PDI bisa jadi ketua fraksi di DPR. Tuh Arifin Panegoro. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain, ada satu Yakob Tobing, jagoannya Golkar itu. Dia menjadi ketua daripada Komisi A dalam MPR dalam amandemen. Itu jadi buat Mega bukan hal yang sulit kemudian membuat Jokowi menjadi ketua. Misalnya ketua hariannya, Mega masih tetap ketua umumnya. Pelaksanaan ini bukan satu hal yang sulit gitu loh. Meskipun belum tentu pasti juga. Iya, artinya kan? Maksudnya bukan hal yang mustahil dan itu sudah pernah terjadi gitu loh. Bukan hal yang mustahil. Nah, kemudian apa jaminannya? Siapalah yang bisa menjamin? Orang yang berorientasi kepada materi, kepada kekuasaan, khawatir begitu. Tapi kalau kulihat Jokowi tidak punya kekhawatiran ke situ. Karena dia tidak pernah menggantungkan hidupnya ke materi. Itu aja jalan logika. Itu nggak punya dendam kekuasaan dan dendam kemiskinan tadi Opung ya? Nggak terkejut badan juga? Itu aja. 3 hal itu tuh Jokowi menurut Opung bisa menghindari tuh 3 hal problem kuasa tadi itu yang bisa. Dan dia punya kemampuan untuk menghindari itu dan itu sebenarnya sudah bagian dari karakter dia untuk mengapakan itu. Tidak terjebak dengan itu gitu loh. Nah, banyak juga yang kenapa saya bilang satu tersesat menafsirkan Jokowi itu dengan satu titik tolak, mereka tidak mengenal Jokowi. Gitu loh. Mereka datang dengan parameter, dengan logika-logika yang mereka ini kan yang menurut saya bukan mau mendewakan, mengkultuskan Jokowi, tidak seperti yang dikalkulasikan gitu loh. Kalau menurut aku ya. Jadi seperti tadi yang terus saya patahkan itu, dia tidak berorientasi pada materi. Jadi kalau misalnya jauh-jauh hari sebelum dia lengser, udah mulai misalnya apa dia di Patra tinggalnya, apa dia di Teguh Umar, apa dia di Ponegoro, apa di mana, nggak ada itu, nggak ada bau-baunya kedengaran. Dulu presiden-presiden sebelumnya setahun sebelumnya sudah mau tahu itu mau kemana, tinggal di mana gitu loh. Nah, kemudian dianggap lagi Prabowo sedemikian rupa inilah yang sebenarnya diapain oleh Jokowi, didukung untuk jadi presiden. Dan banyak terpengaruh itu, banyak tersesat itu. Kenapa saya bilang tersesat? Belum ada kulihat dalam satu track record dia, perjalanan hidup dan karier dia tidak konsisten atau dia pelintat-pelintut atau berkhianat. Gitu loh. Dia sudah ikut berikrar di depan Ibu Megawati, deklarasi Ganjar 21 April jadi calon presiden. Gitu loh. Dan kemudian juga di GBK dia pertegas lagi itu Ganjar. Bagaimana mungkin bahwa dia kasih hati ke Prabowo? Iya. Dia kasih ini kan? Iya. Tapi bukan berarti kemudian Jokowi kemudian akan mendukung Prabowo jadi calon presiden atau membackup atau memberikan support. Ya enggak lah. Gitu loh. Aku nggak percaya itu. Tapi kalau melihat prakondisi sekarang gitu Bung ya, di saat Pak Prabowo juga kondisi surveinya makin bagus. Kita lihat juga banyak
momen-momen kebersamaan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin 2 kali kalau tidak salah ketemu Pak Erick Thohir gitu ya, makan bersama gitu, makan siang, dan itu dipamerkan. Dan yang paling terakhir Pung, ketika Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, yang kita tahu belakangan ini Projo sendiri cenderung punya nafas keberpihakan kepada Prabowo, berbeda dengan organisasi relawan Jokowi lainnya gitu, salah satunya. Dan kemudian ya dia ketika yang lain sudah ke Ganjar, mereka bilang enggak, belum, Pak Jokowi belum, saya belum dibisiki, tegak lurus kita sama Pak Jokowi. Dan kemudian banyak komunikasi dengan pihak Pak Prabowo, dan akhirnya beberapa waktu lalu kan diganjar oleh Pak Jokowi menjadi Menkominfo baru, Budi Aris Setiadi. Itu bukankah, ini tandanya artinya Pak Jokowi mengapresiasi dong organisasi relawan yang masih tegak lurus Jokowi, atau mungkin kalau mau agak ekstrim, agak cenderung condong ke Prabowo, diganjar mendapat menteri. Jangan-jangan ini mau Pak Jokowi. Gimana Pong? Jadi gini, buka kulit tanpa isi, sebenarnya Budi Ari ini seharusnya jauh-jauh hari udah jadi menteri. Jauh-jauh hari. Karena jasanya, gerakannya, projonya, sebenarnya 2019 sebenarnya sudah terikut masuk dia ya. Ini paling terlambat ini. Sudah termasuk paling terlambat ini. Kan dapat wamen, Bung. Iya, wamen. Ya, artinya kok yang lain bisa ini. Waktu itu kan si Eri kan ketua TKN. Ya kan? Trenggono bendahara TKN, tim kampanye nasional, ya kan? Dia punya satu kekuatan masyarakat people power yang namanya Projo, ya kan, dan sebagainya. Nah, ada satu ya multidimensi nih. Ini saya merefer kepada satu peristiwa waktu Soeharto mencopot Ali Murtopo Menteri Penerangan, ya kan? Ini misteri apa kekuasaan apa ini raja-raja Jawa ini. Untuk menyakiti hati Ali Murtopo, untuk ngenyek Ali Murtopo, dibikin penggantinya yang kualitasnya jauh di bawah. Waktu itu Ali Murtopo itu Letnan Jenderal. Dan punya reputasi pengalaman udah segala macam, aspri presiden lah, apa macam-macam. Diganti oleh orang yang biasa dimarah-marahi, yang biasa diomel-omelin kalau pertemuan karena dia Menteri Penerangan, yaitu Ketua PWI, namanya Harmoko. Dibikinlah Harmoko jadi menteri menggantikan dia. Saya baru ngerti itu setelah Jenderal Sumitro, waktu itu dia bekas Pangkong Kapti, dan ini cerita ke saya. Tahu nggak Panda? Jadi waktu itu dia kantor bisnisnya dulu di Prapanca, ya, di Kemang itu. Aku suka datang ke dia. Tahu nggak Panda? Begitulah cara Soeharto mengenyek si Ali Murtopo. Dia bikin pengganti dia orang yang kelasnya jauh di bawah dan kemudian yang biasa dimarah-marahi. Itu untuk ngeledek aja gitu. Oh begitu. Oh. Nah kalau kita lihat ini, ya Budi Ari, ya dengan segala hormat atau apa sama dia, dalam arti kapasitas dan kemampuan apanya, yang kemudian dipermasalahkan, masalah Kominfo ini begitu canggih, begitu apa, adalah orang yang harus lagi bertanggung jawab, mungkin lebih hebat dari Plate dan segala macam. Justru dibikin dia, ada, kita nggak tahu pesan siapa Kepala Surya. Jadi kalau ada orang Nasdem mengatakan itu tidak halal karena bukan dikasih ke Nasdem gitu loh. Yeah. Kalau siapa bukan soal halal nggak halal, gua kasih sama maunya gua gitu loh. Saya suka aku. Yeah. Dapat namanya Budi Ari gitu loh. Itu aja. Jadi itu lebih Pak Jokowi dengan kasus Pak Menkominfo yang baru ini lebih ke mana? Contoh Ali Murtopo atau tadi contoh bagaimana Pak Jokowi mengganjar pendukungnya yang masih tegak lurus, setia, dan tidak neko-neko?
dengan pengangkatan Budi Ari jadi Menkominfo? Itu silakanlah, bebaslah menafsirkan. Nah, kalau versi Opung? Apa ya? Versi Opung? Kalau versi aku melihat sekarang terus terang aja Kominfo ini bukan lagi satu kementerian yang strategis. Sudah sekarang dalam era habis ini udah dengan ini sudah seperti semacam satu rongsokan. Rongsokan dengan apa yang dilakukan oleh Plate gitu loh. Ya kan, dengan korupsi ini dan segala macam sudah habis ambruk-ambrukan ini. Dan dampaknya yang paling ngeri dari kasus korupsi ini, opportunity, peluang yang dikehendaki saudara-saudara kita yang di pedalaman pegunungan, yang di luar-luar pantai, apa segala macam, yang mereka bisa main HP, bisa main internet, bisa main Google, main segala macam, dirampas dengan BTS fiktif itu. Artinya tower-tower yang fiktif itu. Iya, tapi terlepas dari ini kementerian yang baru ditinggalkan habis pesta pora atau perang gitu ya, perang bubat, tapi kan tetap jabatan menteri ini kan jabatan yang luar biasa, prestisius, dan masih 1,5 tahun, Bu. Malah kita harapkan Budi Ari bisa menunjukkan kualitasnya, dia bisa recovery. Iya kan, dia bisa minta backup Bappenas, backup dari UI, backup dari mana. Dia tunjukkan, orang underestimate sama dia bisa bikin lebih hebat dari Plate gitu loh. Agak mirip Pak Jokowi kan. Pak Jokowi kan dulu ketika maju segala macam kan orang banyak yang ini underdog nih, siapa ini, elit juga bukan. Agak mirip gitu. Makanya itu, ini tantangan buat dia. Kita harapkan Budi Ari bisa melakukan itu gitu loh. Kita lihat gitu loh. Tapi kalau tidak ya balak kosong. Itu aja ininya. Apa jangan-jangan Pak Jokowi melihat dirinya di Budi Ari gitu, Pung? Bahwa ya tadi orang underdog, orang tidak mandang, orang dianggap tidak qualify, tapi diberikan kesempatan nanti akan melenting. Ini kalau kata Pak Pacul nih agak mirip Korea gitu, Pung, ya kan? Punya survival, daya juang yang tinggi, ya kan? Kreativitas untuk mobilitas vertikalnya juga tinggi dan punya empati ke bawah. Ini kan kalau definisinya Pak Bambang Pacul ini Korea gitu, Bung. Pak Jokowi pun katanya Pak Bambang Pacul Korea juga gitu kan. Pernah merasakan pahitnya kemiskinan juga, ya kan? Sehingga punya empati kepada orang yang bawah. Jangan-jangan gitu, Bung. Pak Jokowi melihat dirinya di Budi Ari. Bisa aja, karena Budi Ari ini kan betul-betul artinya dengan Munches ini. Dia kan betul-betul relawan yang dedicate untuk memenangkan Jokowi pada awal-awal dulu loh. Sampai dia waktu itu dimusuhi, diapain. Gue ingat betul itu. Dia sering bersama saya dulu waktu di awal-awal itu. Jadi tahu betul dedikasi dan perjuangan dia gitu loh. Dalam menggolkan Jokowi di internalnya, Pung ya. Waktu itu komparternya siapa, Pung? Partnernya Budi Ari di internal untuk menggolkan Jokowi itu di PDI? Ya Pandana Baban lah. Salah satu. Pakai mikir. Ya Opung katanya kan. Jadi waktu itu kami dua combine, dia tahu itu. Dia di lapangan, aku di struktur. Iya kan, Budi Ari, Bang Muni kan bersaksi terus. Wah, kita nih dulu kalau nggak ada Bang Panda nih kita nggak gol juga Jokowi nih. Zaman itu dulu kan. Dia Opung sampai dicemburutin Bu Mega ini kan. Iya, betul.